Hari ini saya mau bahas surat ini loh. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Fajri. Hari ini saya mau berbagi informasi saja dengan teman-teman calon guru CLC tahap 11 yang beberapa hari lalu sudah menerima surat keputusan atau surat edaran, lebih tepatnya dari Dirjen GTK Kemendikbud, di mana di dalam surat itu telah disusun atau telah dirancang kelanjutan dari proses seleksi guru CLC, calon guru CLC tahap 11. Nah, sekali lagi saya ucapkan dulu selamat untuk 350 orang calon guru CLC yang dinyatakan lulus ke tahapan yang kedua ini. Tahap pertama sebelumnya seleksi berkas. Nah, tahap kedua akan bertemu dengan beberapa tes nantinya ya. Yang mana di surat edaran tersebut sudah dituliskan juga tanggal-tanggalnya dan jenis-jenis tesnya apa saja. Kalau saya lihat kemarin suratnya tersebut tentang pelaksanaan seleksi tahap 2 dinyatakan di dalam suratnya ini. Saya kebetulan dibagi oleh teman juga. Kemudian katanya di sini seleksi tahap 2 itu dilakukan secara daring. Wah, ini ya karena pandemi ya. Karena pandemi di Indonesia dan juga di sini di mana-mana terpaksa seleksinya dengan sistem daring, dan saya mau mencoba menganalisa sedikit, berbagi tips, berbagi info yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, baik, di dalam surat ini katanya seleksi tahap kedua ini akan dimulai nanti pada tanggal 17 sampai 27 November. Yang terdiri dari dua tahap. Ya, terdiri dari dua tahap. Pertama yaitu pada tanggal 16 itu katanya akan ada registrasi dulu sebelum nanti tanggal 17 Novembernya seleksi tahapan pertama, di mana di sana katanya ada seleksi di tahap pertama itu pembukaan, kemudian tes substansi. Dan apa itu tes substansi? Ini baru ini kayaknya. Sebelumnya kami nggak pernah. Kemudian ada psikotes. Psikotes sendiri saya sudah pernah bahas kemungkinan bentuk-bentuk soalnya seperti apa pada video yang ini nih. Video yang ini. Nanti kamu yang belum cek silahkan cek saja ya. Tanggal 18, 19 sampai 20 itu adalah seleksi micro teaching, yang mana nanti para peserta dari yang 350 orang ini akan dibagi menjadi 5 kelompok. Dan di sini juga ada jadwalnya. Setiap kelompok itu terdiri dari 70 peserta dibagi dalam 7 room. Kemungkinan kalau saya hitung-hitung ya mungkin nanti durasi micro teachingnya 3 atau 5 menit. Jadi ada 5 kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 18 itu kelompok 1 dan kelompok 2 micro teachingnya. Tanggal 19 itu kelompok 3 dan 4. Dan tanggal 20 itu kelompok 5. Nah, kita bahas dulu satu persatu nih kemungkinannya gimana sih tes-tesnya. Oke. Nah, ini menarik, ada satu tes yang baru kayaknya, tes substansi ya. Tes substansi itu sebenarnya tes ini ya, pedagogik tentang ya kita sebagai seorang guru. Kemudian juga tes bidang. Tes bidang berarti sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing. Tes substansi, kompetensi pedagogik dan keprofesionalan ya. Tentang kita sebagai seorang guru tentunya, dan juga kemampuan kita di bidang kita sendiri. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya sudah melewati tahapan tes ini. Mungkin beberapa kali pada masa-masa sebelum ini sudah menghadapi 2 tes seperti ini. Ya, khususnya teman-teman yang sudah PPG, saya yakin
Nah, kita pernah merasakan hal yang sama tentang tes ini ya, tes substansi atau tes pedagogik dan profesional ini. Nah, saya yakin ya persiapannya dari teman-teman saja. Namun nanti saya di link deskripsi di bawah akan saya coba ya menyediakan sarana latihan soal-soal pedagogik dan profesional yang saya usahakan saya kumpulkan. Ya bukan pasti itu soalnya ya teman, ini untuk latihan saja, dan mungkin tidak lengkap, tidak semua jurusan, tapi saya akan coba berusaha. Nah, nanti dicek saja di link di bawah ya untuk contoh-contoh soalnya, dan mudah-mudahan juga saya dapat ada pembahasannya, mudah-mudahan. Oke, kemudian ada psikotes yang juga akan dilakukan secara daring. Ya, untuk tes-tesnya ini pun saya belum tahu aplikasi yang digunakan apakah Zoom Meeting ataukah Google Meet. Namun kemungkinan ya akan menggunakan yang seperti itu. Jadi saran saya yang terutama sekali, selain persiapan teman-teman sendiri, baik itu persiapan untuk psikotesnya, baik itu persiapan untuk pedagogik dan tes profesionalnya, maupun persiapan untuk micro teachingnya, tolong dipersiapkan RPP dengan baik, menguasai materi dengan baik, dan diingat kemungkinan hanya 3 atau 5 menit saja waktunya. Nah, bagaimana teman-teman itu melakukan praktek mengajar itu dengan waktu yang sebegitu? Buatlah pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu, yang menghidupkan suasana, tanamkan juga di dalam kegiatan pembelajaran itu tentang ya semangat nasionalisme, dan pokoknya menyenangkan, yang ceria. Oke, kemudian psikotes tersebut saya sudah bagi ya di video sebelumnya apa-apa saja bentuk tesnya, yang mudah-mudahan masih yang mirip-mirip seperti itu, dan kali ini dilakukan secara daring dengan waktunya yang sudah ditentukan di sini. Jadi 350 orang peserta. Nah, ini mengikuti tes tahap pertama di minggu pertama dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Tanggal 22 November itu pengumuman hasil dari seleksi yang pertama ini. Jadi tes substansi, tes psikotes, dan micro teaching 3 ini dilakukan di minggu pertama, yaitu dari tanggal 16 diawali dengan registrasi, kemudian ada uji coba juga tes substansinya, sampai nanti tanggal 22 pengumuman hasilnya. Bagi teman-teman di tanggal 22 nanti dinyatakan lulus dari tahap pertama ini, dari 350 ini katanya hanya akan diluluskan 150 orang untuk tahap kedua. Yang tahap mana tahap kedua ini dimulai nanti tanggal 24 November sampai tanggal 27 November, dan tanggal 10 Desembernya hasil pengumuman resmi, teman-teman dinyatakan menjadi calon guru CLC atau guru bina tahap 11 yang akan dikirim nanti ke Sabah. Nah, dari 350 peserta tadi yang di tahap pertama, yang akan sukses, yang mudah-mudahan sukses melewati tahapan psikotes, micro teaching maupun tes substansi profesional dan pedagogik tadi, 150 orang akan melaju ke tes selanjutnya, yaitu tes wawancara, dan juga akan dilakukan secara daring. Wawancara di sini katanya ada sedikit perbedaan juga. Saya nggak tahu sih bentuk wawancaranya masih samakah dengan yang dulu atau tidak. Yang jelas nanti tes wawancaranya ada penilaian-penilaian dari psikologi katanya, dan juga yang akan dinilai adalah pengetahuan umum. Cari-cari tahu dong informasi tentang CLC. Silakan cari-cari tahu tentang CLC. Mana tahu nanti di wawancara kalian akan ditanya bagaimana, apa yang akan kalian lakukan ketika menjadi guru CLC, apa saja pengetahuan yang sudah kawan-kawan punya tentang CLC itu, gambaran ke depannya jika terjun ke dunia per-CLC-an akan melakukan apa. Nah, mulailah cari-cari tahu tentang dunia per-CLC-an itu seperti apa. Ini pengetahuan umum kan. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu pengetahuan umum yang akan diuji.
dalam tes wawancara. Selain katanya ada juga psikologi, wawancara tentang psikologi. Nggak tahu saya apakah yang mengetes ini nanti atau yang mewawancara ini nanti adalah orang dari psikologi mungkin. Yang jelas, persiapkan diri teman-teman dengan baik, jaga kesehatan, kurangi keluyuran, jaga kesehatan. Kalau kemana-mana gunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Karena teman-teman akan menempuh perjuangan yang cukup berat. Harus dengan kesehatan yang prima, kondisi yang bugar, dan persiapan yang sangat matang. Jika teman-teman punya niat, punya keinginan untuk bergabung dengan kami di sini, lakukan yang terbaik. Dan semoga teman-teman sukses. Sampai jumpa di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.